Oke, saya akan mengundang, ini adalah Ustadz Felix Xiao. Oke, Anda ini kan terkenal katanya di kalangan anak-anak muda, anak-anak muda sebagai ustadz ekstrim. Apa sih yang ustadz ekstrim itu seperti apa sih? Ya mungkin karena beberapa hal-hal yang kemudian nggak dibahas oleh yang lain, kemudian saya bahas. Apa coba contohnya tentang riba gimana? Tentang riba misalnya kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang tidak paham ya bahwa contoh nih misalnya mereka pergi haji misalnya karena mereka merasa bahwa dengan haji itu mereka menjadi seorang yang muslim. Selesai tugasnya. Ya betul, selesai tugasnya. Padahal di saat yang sama ketika Allah menyuruh orang untuk berhaji, orang juga kemudian disuruh untuk meninggalkan riba. Pertama, di saat yang sama misalnya ketika orang berpuasa, ketika misalnya dikatakan bahwa puasa ini adalah perintah Allah, kutiba alaikumusiyam. Tapi di saat yang sama ketika Allah juga memerintahkan orang untuk menutup aurat atau untuk sholat. Nah, tapi ini jarang sekali diperhatikan. Nah, ada juga kemudian dalam hal yang sama Allah kemudian menyuruh seseorang untuk kemudian sholat. Orang melakukan, tapi di saat yang sama dia masih berkholwat. Berkholwat itu adalah berdua-duaan di mana dua orang ini bukan mahram. Nah, sehingga kemudian pacaran salah satunya misalnya. Nah, itu kemudian ada maksiat-maksiat yang satu dihindari, yang satu justru dilakukan. Ya. Contohnya, maaf misalnya makan ini haram. Gitu. Ya, makan babi nggak boleh misalnya. Tapi cium-ciuman kok dilakukan. Nah, gitu. Padahal sama dalilnya. Padahal kan, sama. Jadi ada yang manusia pilih-pilih ya, pilih dosa gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi nanti yang mana-mana tetap di Hitam. Itu banyak protes nggak itu? Anda kan terkenalnya karena dakwah lewat Twitter, sosial media. Gimana dakwah dengan 140 karakter tuh contohnya? Ya, justru disitulah tantangannya. Jadi kita bisa berdakwah lewat tulisan, yang tulisan itu bisa tersebar. Karena kan banyak orang yang sekarang kan yang disentuh, yang lewat dakwah secara konvensional adalah orang-orang yang memang sudah biasa pergi ke masjid. Ada sebagian besar orang yang mereka nggak pernah pergi ke masjid dan bahkan nggak kenal masjid. Artinya mereka ini akrab dengan sesuatu yang lain, gadget kalau zaman sekarang. Nah, dengan Twitter kita kemudian bisa masuk pada mereka. 140 kan kalau dikali banyak juga banyak juga. Jadi intinya walaupun agama pun harus mengikuti keadaan zaman juga gitu ya. Karena keadaan zaman kan cuma bagian daripada cara ya, wasilah. Betul. Tapi namanya dakwah ya tetap saja dakwah. Nah, terus kalau Anda kenapa dandanannya tidak seperti Ustadz pada biasanya? Anda lebih mirip biksu sebenarnya. Sama ya, betul. Iya, makanya. Ya. Jadi memang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap orang kan punya, saya mengibaratkan bahwa setiap ustadz ini adalah bagian daripada orang yang kemudian menjalaikan. Setiap orang punya kemudian jalan masing-masing dan mereka menarik segmentasi pasar yang berbeda-beda. Yang saya inginkan adalah segmentasi pasar yang mereka tidak perlu kemudian merasa takut dulu ketika bertemu dengan seorang ulama atau seorang yang kemudian belajar agama, sehingga mereka lebih mudah untuk connect. Nah, setelah untuk connect ya kita bisa memasukkan apapun yang kemudian yang kita inginkan pada mereka. Anda usia berapa kalau boleh tahu? 29. 29 tahun. Oke. Lalu jadi contohnya boleh nggak kasih saya dakwah lewat Twitter ya 140 karakter tuh gimana contohnya? Ya, seperti tadi pagi ketika saya kemudian menyampaikan lewat Twitter bahwa saya kemudian bikin percakapan imajinatif di dalam Twitter. Nah, jadi kenapa sholat? Ini kan perintah Allah. Terus kemudian pertanyaan lagi, kenapa tutup aurat? Lah, ini kan perintah Allah ketika sholat. Terus kemudian saya potong lagi dan ada pertanyaan lagi. Kalau begitu emang Allah cuma lihat pas sholat? Adalah kemudian dakwah lewat Twitter yang kemudian dalam waktu yang singkat, karakter yang singkat, tapi kita bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Oke, dan itu di banyak protes nggak itu? Protes selalu ada, karena kita jadi orang sejahat apapun pasti akan ada yang bela. Kita sebaik apapun pasti ada yang mencela. Protes biasa. Yang penting benar kita punya prinsip, ini adalah kebenaran yang harus kita sampaikan dan kita sampaikan dengan cara yang baik. Apapun kemudian responnya, yaitu adalah resiko. Itu resiko. Oke. Terus kalau Anda lihat sendiri sekarang masalahnya apa di anak-anak muda sekarang? Ya, masalahnya besar. Salah satunya adalah karena mereka sudah dibiasakan untuk kemudian menjauh daripada Islam. Nah, sehingga kemudian kalau saya menyebutnya dengan sangat mudah, 3F. Food, fun, fashion. Jadi melalui food, fun, fashion, kemudian mereka dijauhkan daripada Islam, sehingga mereka lebih mudah menghabiskan waktu untuk yang lain daripada kemudian belajar Al-Quran, belajar hadis dan kalau fashion gimana fashion? Nah, kalau fashion, jadi gini, ada beberapa kemudian yang kita lihat sekarang bahwa yang namanya pakaian, apalagi di dalam Islam, itu kan ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk satu, menutup kemudian aurat, kemudian yang kedua adalah melindungi keindahan wanita, kalau misalnya di dalam Islam. Karena Islam menilai wanita adalah sebuah kemudian makhluk yang sangat berharga, karena itu dia tidak boleh kemudian disia-siakan. Maka kecantikan dia, keindahan
tubuh dia ini hanya di-reserve bagi suaminya. Nah karena itulah kemudian di dalam Islam ada kemudian tata cara Islam memandang bahwa bagaimana menutup aurat bagi laki-laki, khususnya juga pada wanita. Nah karena itu Islam punya ketentuan-ketentuan khusus. Nah sekarang dalam bidang fashion, ketentuan-ketentuan ini mau digeser. Yang penting. Tadi mau nanya apa tentang wajah? Wajah. Kalau wajah saya seperti apa? Maksudnya kalau pilih istri yang baik gimana sih? Ya, kalau pilih istri yang baik sederhana ya. Jadi kalau saya secara pribadi ketika saya memilih istri, yang saya cari adalah bukan kemudian dari faktor fisik. Walaupun faktor fisik adalah salah satu pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian ketaatan dia pada Allah. Karena ketaatan dia pada Allah itu menjamin ketaatan dia pada suami. Suatu waktu kemudian pernah saya berbicara sama ibu saya tentang, oh ini calon saya, ibu saya berkata, oh saya nggak mau kalau dia kerudungan. Kemudian saya sampaikan bahwa bagaimana mungkin kemudian saya menikah dengan orang yang tidak kerudungan. Nah kenapa? Dia tanyakan. Saya katakan begini, sama Allah yang kemudian ngasih dia dua mata yang bisa melihat seluruh warna yang dia suka, dengan lidah yang kemudian bisa merasakan ribuan rasa sampai dengan saat ini, Allah kasih makan dia, Allah jaga kemudian tubuh dia segala macam. Itu saja dia nggak mau taat, apalagi sama suami yang mungkin cuma kasih makan Senin Kemis. Belum tentu. Sehingga yang paling penting adalah ketaatannya pada Allah. Sehingga ketika dia taat pada Allah, dia taat suaminya, bukan karena sekedar taat suaminya, tapi karena dia taat pada Allah. Ini saya mau tanya nih dari kemarin nih. Boleh. Bicara tentang puasa ya. Saya puasa, walaupun bukan puasa Muslim, tapi saya puasa ya. Nah puasa itu kalau buat saya yang paling nikmat itu adalah ketika orang lain makan dan saya harus menahan makan itu. Betul. Ini kita nggak bicara agama ya, karena saya belajar untuk biarin aja lu mau ngapain, gua nggak peduli ya kan. Terus gimana nih tentang misalnya ada oknum-oknum yang mensweeping warteg? Nah itu gimana itu? Ya, bagaimana pandangan Islam terhadap warung-warung yang tetap buka ketika bulan puasa? Maka warung-warung ini diperbolehkan tetap buka. Karena kenapa? Karena tidak semua orang berpuasa. Ada kemudian mbak-mbak yang kemudian dia harus buka puasa di hari-hari tertentu. Misalnya. Sakit, ada kemudian orang-orang dalam perjalanan, ada orang yang punya halangan dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi suatu keharusan untuk semuanya ditutup. Nah itu yang pertama. Yang kedua harus dilihat juga bukanya ini karena apa dulu. Nah kalau karena bukanya adalah karena memang tidak menghormati orang yang berpuasa, maka ini kemudian beda cerita. Tapi kan mereka juga harus nyari rezeki kan, mereka harus nyari makan juga dong. Betul, kan? Betul, karena itulah kemudian tetap diperbolehkan buka. Jadi tidak harus semua tutup, karena kita menghormati. Sweeping itu sebenarnya udah... Sweeping itu kembali lagi, itu adalah urusannya pemerintah tadi, wewenangnya pemerintah. Sayangnya kan, kalau kita lihat sekarang, yang punya wewenang seringkali tidak memanfaatkan wewenangnya dengan benar. Sehingga terkadang ada beberapa masyarakat yang kemudian putus asa, frustasi karena dia punya keperluan dan itu tidak ditanggapi. Gitu. Nah, ketika hakim sudah main-main, ya masyarakat main hakim sendiri. Jadi ada orang melewati bulan puasa kemudian sama, bahkan mungkin lebih ganas daripada yang kemarin. Ada orang kemudian mengambil pelajaran, sehingga kemudian dia mempersiapkan untuk 11 bulan yang berikutnya. Kalau cari suami yang mana yang baik? Ya, kalau nyari suami yang baik tentu saja ya panutannya kan Rasulullah. Jadi kalau kemudian kita melihat bahwa kalau panduan kita adalah Rasulullah, maka mudah untuk menilai suami yang datang pada kita. Calon yang datang tidak sesuai Rasulullah, tolak dan sebagainya. Tapi tentu saja di dalam Islam ada konsep kepantasan. Konsep kepantasan ini artinya adalah apa? Hanya yang soleh yang kemudian berhak untuk yang solehah, hanya yang soleh kemudian yang berhak untuk yang soleh. Nah sehingga kalau misalnya perlu kita list tuh, kita mau suami seperti apa? Pintar baca Quran, bisa jadi imam, kemudian bisa mendidik kita dalam hal agama, bisa melindungi kita, bisa memberikan kita kemudian kenyamanan dan sebagainya. Nah kita list dulu, sudahkah kita kemudian memenuhi itu? Gitu ya? Betul. Kita sudah memenuhi atau belum? Kalau belum, segera pantaskan diri. Jadi kalau misalnya belum, jangan ngarepin yang lebih gitu ya? Nah dan kalau memang menikah, gitu ya? Betul. Dan kalau menikah dapat yang kemudian nggak seperti itu ya salah sendiri. Ngatain kamu, ngatain dia juga. Muki dia lebih enak dikatain. Kita break dulu. Kan acara gue. Iya break break. Kan acara gue. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Dulu kan pakaian saya kan pendek-pendek tuh. Nah, jadi Anda kalau pakaian pendek-pendek kayaknya nggak enak dilihat. Ricky sendiri punya pikiran mungkin untuk berhijab suatu saat atau mungkin seksual? Enggak ya? Kalau dia haram. Oh. Pastilah, pasti. Ya, kalau sekarang juga kalau misalnya lagi jalan-jalan juga sering gitu. Ya mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental. Pengen sih, cuman kan kalau
ya sebenarnya sih nggak boleh ditunda juga kapanpun sebenarnya gitu kan. Cuman kan kadang orang sini tuh ada tanggung jawabnya tuh, kadang suka malesnya tuh kalau udah pakai terus lepas kan orang malah mikirnya beda gitu sih. Jadi lebih baik bener-bener mantep pakai dan pengennya pakai memang karena seharusnya pakai, keinginan pakai, bukan untuk fashion lah, bukan untuk apalah gitu. Betul. Karena mungkin harus dari semua segala sesuatu harus dari keinginan sendiri ya. Kalau dipaksa nggak akan bertahan. Disuruh orang lain masih bentaran ya. Apapun itu dipaksa. Dan kalau boleh share, kalau pas dulu saya juga sama. Ketika tahun 2002 kemudian saya jadi seorang muslim, dulu kan pakaian saya kan pendek-pendek tuh. Nah, jadi Anda kalau pakaian pendek-pendek kayaknya nggak enak juga. Makanya kita kan pemain basket. Oh iya. Nah jadi ketika kemudian jadi seorang muslim, ketika memang jadi seorang muslim ya sudah langsung kemudian pakai celana yang kemudian yang panjang lebih lutut, dan memang kesiapan itu datang setelah kita memang action. Insya Allah. Banyak juga fenomena-fenomena artis yang bulan Ramadan tiba-tiba pada pakai hijab semua gitu ya, terus udah gitu lepas lagi semuanya. Nah itu kemudian saya sampaikan tadi, kadang-kadang ada orang berpemahaman bahwa Allah cuma lihat ketika sholat dan Allah cuma lihat ketika bulan Ramadan. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak ada satupun kemudian seorang muslimah, suatu hari ketika saya pernah ngisi di perkantoran, karena saya sering ngisi perkantoran, ada seorang kemudian muslimah seksi banget kemudian. Setelah itu dia pakai hijab, pakai mukena ketika mau sholat. Ada satu cewek yang iseng nih ceritanya nih, datang kemudian, sebentar mbak jangan sholat dulu mbak. Lah mbak kenapa pas sholat mbak pakai mukena, dan selesai sholat mbak buka lagi, mbaknya ngamuk. Lalu mbaknya bilang begini, kamu nih nggak tahu ya, ini kan menghadap Allah. Nah berarti dia merasa ketika itu dia menghadap Allah. Jadi Allah hanya ngelihat pada saat Nah buktinya nggak ada satupun muslim yang kemudian berani ketika sholat dia kemudian nggak pakai mukena kan ya. Artinya mereka paham betul bahwa pakaian sehari-hari mereka tidak syar'i kemudian untuk dipakai ketika untuk sholat. Yang padahal kalau lagi kayak contoh lagi umroh misalnya di Arab aja mereka tidak menggunakan mukena karena memang pakaiannya sudah. Betul. Nah karena itu hijab syar'i bedanya dengan hijab gaul adalah kalau hijab syar'i itu bisa langsung dipakai untuk sholat. Kalau hijab gaul yang sekarang ini kan nggak bisa dipakai untuk sholat. Nah itu gimana kalau hijab gaul gimana menurut Anda? Nah kalau hijab gaul itu ini fenomena memang menarik ya. Satu, ini adalah bagian daripada kita bersyukur karena ini adalah semangat orang untuk lebih mempelajari tentang Islam. Di lain sisi kita juga punya sebuah kewajiban, punya sebuah tugas untuk menggeser mereka sehingga semangat Islami mereka ini menuju pada sesuatu yang syar'i. Nah hijab syar'i yang dimaksud dalam Islam adalah satu, kalau kerudungnya harus menutup pada dada, harus diulurkan, bukan dilipat, bukan diikat, bukan sebagainya. Yang kedua kemudian dia memakai kemudian jilbab berdasarkan surat Al-Ahzab 59. Bagaimana jilbab ini diulurkan dari atas sampai ke bawah kaki, sehingga itu kemudian sudah memenuhi hijab syar'i yang sempurna menurut Islam. Oke. Tapi setidaknya ini adalah sebuah kemajuan juga yang ada sisi yang harus kita hargai. Ya kan, kalau enggak, karena mungkin anak-anak sudah mulai ada keinginan untuk menggunakan hal-hal tersebut. Setiap kebaikan sekecil apapun itu adalah bagian daripada kontribusi yang bisa mereka lakukan. Dan kita harus justru menyemangati, bukan malah mencela, bukan malah menjatuhkan. Iya, karena kalau mencela juga akhirnya lama-lama mutung. Iya, akhirnya jadi negatif semua. Lucu juga ya, karena saya pernah cerita gitu. Ini ada ibu-ibu lagi ngomongin puasa di depan saya gitu, lagi ngomongin puasa, udah gitu saya lagi naik eskalator turun, udah habis ngomongin puasa, oh iya nanti mau bukanya pakai apa, jadi ngomongin tuh buka puasa mulu, udah gitu terus dia ngomongin, terus dia gosip sama temen-temennya gitu, bukan fokus pada puasanya ya? Malah gosip ngomongin temen-temennya, jadi kayaknya yang dapat di puasa cuma lapar doang gitu kali ya. Rasul berkata memang banyak orang berpuasa tapi tidak dapat kecuali lapar dan haus. Kecuali lapar dan haus. Dan lapar dan lelah kadang-kadang. Jadi dapatnya itu doang. Oke. Ustaz, ada yang mau disampaikan ke penonton, mungkin banyak anak-anak muda yang lagi nonton ini puasa Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini harusnya memberikan kita sebuah hasil ya. Jadi sayang sekali kalau kita melaksanakan bulan Ramadan tapi kita tidak punya hasil pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah kemudian menyampaikan la'alakum tatakun, agar kita menjadi lebih bertakwa. Artinya harus ada perubahan sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Artinya adalah apa? Kalau sebelum Ramadan kita ganas misalnya, kita kemudian lebih banyak memperhatikan hal-hal yang bersifat hiburan, hal-hal yang bersifat kemudian yang tidak penting, yang melalaikan. Harusnya setelah Ramadan itu mendidik kita agar kita menjadi lebih kemudian anggun, lebih kemudian teratur, lebih kemudian taat pada Allah, dan lebih banyak memperhatikan ibadah-ibadah di dalam Islam. Seperti itu mas sebenarnya. Jadi kalau tidak, hati-hati tuh. Jangan-jangan Ramadannya tinggal lelah dan lapar doang. Lapar dan aus doang. Iya betul. Sayang banget. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini. Ustadz Vicky, terima kasih banyak sudah hadir. Dan di sini Vicky mau nyanyi ya, Anda berdua memang luar biasa. Oke. Om Etan.
Oh iya, Ustaz, terima kasih. Bukunya ntar kalau diterbitin bilang ya. Tadi itu dasar-dasar setan. Tingkat dasar. Ayo, bukan buat mereka semua. Tapi memang benar kata Ustadz Felix tadi bahwa kadang-kadang manusia itu bisa memilah-milah dosa. Ya. Kita juga harus berpikir pada diri kita sendiri kalau sempurna, memang mau benar-benar, kalau memang nggak benar ya udahlah jangan. Bagaimana caranya untuk memilikimu?